Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, pada bab keempat ini membicarakan tentang martabat nafsu. Bila membicarakan tentang nafsu, banyak di antara kita yang mengartikan sebagai suatu kelakuan jahat yang timbul dari perilaku hidup manusia. Ada yang berkata, jangan ikut nafsu, nanti lesu. Hidup ini jangan sekali-kali ikut nafsu, karena itu pekerjaan syaitan. Pendek kata, banyak di antara kita yang belum lagi mengetahui pengertian nafsu dan juga martabat nafsu. Adapun pengertian nafsu boleh dibagi menjadi kepada dua. Pertama, nafsu adalah suatu perilaku naluri manusia yang mendorongkan perlakuan yang dikuasai oleh iblis untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia timbul daripada kekotoran hati manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, nafsu juga bisa diartikan sebagai suatu martabat perilaku di dalam hati manusia menuju ke martabat kesucian seseorang itu pada hakikat dan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa diartikan sebagai taraf dan tahap dinding-dinding yang harus ditembusi oleh manusia untuk mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Adapun martabat nafsu pada diri manusia itu terdiri dari 7. Yang pertama, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang kelima, nafsu radiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu kamaliyah. Yang pertama, nafsu amarah. Adapun nafsu amarah itu adalah satu perilaku hati yang menimbulkan suatu perangai yang mengandungi sifat-sifat mazmumah atau sifat tercela yang amat banyak. Manusia-manusia yang memiliki nafsu amarah biasanya memiliki sifat-sifat mazmumah atau sifat yang tercela seperti dengki, khianat, pemarah, dan sebagainya. Biasanya mereka yang dikuasai nafsu amarah bertindak mengikuti pikiran tanpa menggunakan akal. Mereka bisa bersultan di mata dan beraja di hati, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratu bis-su'. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa menyuruh berbuat jahat. Yang kedua, nafsu lawamah. Pada peringkat nafsu lawamah, manusia telah dapat menguasai satu perasaan semacam melarang seseorang manusia itu melakukan sesuatu kesalahan, kezaliman, dan apa saja yang ditegah oleh syariat. Orang yang mempunyai nafsu lawamah kadang-kadang masih mempunyai sifat mazmumah, sifat tercela, tetapi kadang-kadang mereka menyesal atas perbuatan itu, seperti firman Allah dalam surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Adapun yang dimaksudkan dengan nafsu tersebut adalah nafsu mulhamah. Pada peringkat nafsu ini, seseorang itu telah dapat menyingkir sebagian besar daripada sifat-sifat yang tercela. Jiwa mereka pada masa ini mulai berkembang sifat-sifat tenang, lapang dadanya. Tetapi masih ada sifat-sifat mazmumah yang tercela itu terkadang. Yang keempat, sifat nafsu mutmainnah. Orang yang sudah mencapai martabat nafsu mutmainnah, maka seseorang itu
akan mendapat ketenangan, kelapangan jiwanya, hilang sifat rasa resah dan gelisah di hatinya. Hatinya ketika itu mulai melekat rasa lamunan kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini dijamin Allah Ta'ala surga baginya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang bernafsu mutmainnah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dengan perasaan lapang dan kesenangan, dan jadilah kamu hambaku dan kekalah dirimu di dalam syurga. Yang kelima dan keenam, nafsu radiyah dan mardiyah. Bagi mereka yang mencapai martabat nafsu radiyah dan mardiyah, jiwa mereka sering fana, baqa billah, yaitu hatinya dan jasadnya sering dilamun perasaan cinta yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya tenang, lapang, tidak gelisah. Malahan seluruh jiwa raganya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan yang ketujuh, nafsu kamaliyah. Adapun yang dimaksudkan dengan kamaliyah ini adalah keadaan telah berkamil, berkelakuan diri zahir dengan kelakuan diri batin pada konteks dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Pada martabat ini, apa saja kelakuan di antara diri batin dan jasad adalah sama dan tidak berbeda di antara satu dengan yang lain. Yang mana setiap perlakuan yang dinampakkan oleh mereka di martabat ini selalu direstui dan diridai oleh Allah Ta'ala. Dan mereka ini mulia di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, nafsu amarah adalah tingkatan yang paling rendah. Nafsu amarah cenderung mendorong manusia untuk melakukan perbuatan keji dan rendah. Sifat orang yang mempunyai nafsu amarah diantaranya mudah marah, sombong, takabur, tamak, kikir, dengki, dan hasad, dan sering memperturutkan keinginan syahwat secara berlebihan. Kedua, nafsu lawamah. Nafsu ini sering mengkritik dan menyesali tindakan yang tidak patut yang dilakukan atas dorongan nafsu lawamah. Pada tingkatan ini, seseorang akan menyesali perbuatan buruknya. Dia sering merenung dan mengkritik semua perbuatannya yang keliru. Selanjutnya, dia berusaha agar perbuatan buruk yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Ketiga, nafsu mulhamah. Orang yang telah mencapai tingkatan ini telah mampu mengendalikan dirinya dari keinginan nafsu yang rendah. Ia bisa membedakan yang hak dan batil. Ia selalu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan tercela dan selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya, berusaha mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Orang yang telah mencapai tingkat ini, jiwanya jadi tenang, penuh rasa tawakal, ridha dengan semua ketetapan Allah, tidak disentuh rasa duka, sedih, dan cemas. Yang kelima, nafsu radiyah. Orang yang mencapai tingkat ini selalu merasa puas dengan apa yang diterimanya dari Allah. Bagi mereka sama saja kejadian baik maupun buruk yang menimpanya. Hatinya tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Mereka selalu kembali pada Allah dan reda dengan semua keputusannya. Yang keenam, nafsu mardiyah. Ia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Allah. Semua langkah dan perbuatannya dilakukan atas bimbingan dan petunjuk Allah, seperti apa yang telah dilakukan Nabi Khidir dan tidak dipahami oleh Nabi Musa. Dia tidak bertindak dengan kemauan sendiri, melainkan dengan bimbingan dan kehendak Allah.
Yang ketujuh, nafsu kamilah. Ini adalah tingkatan para nabi dan rasul, manusia suci dan sempurna yang selalu berada dalam pengawasan dan bimbingannya, terpelihara dari perbuatan yang tercela. Untuk meraih nafsu dari level rendah sampai yang tinggi diperlukan perjuangan yang gigih dan ulet. Tidak bisa didapat dengan santai tanpa usaha yang maksimal. Untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun. Insya Allah, dengan hati yang bersih dan jernih, kita bisa meraih kemenangan dunia dan akhirat, menjalani hidup berbahagia di dunia dan akhirat, tidak ditimpa kesedihan dan duka yang berlarut-larut, kelak ditempatkan Allah di taman syurga yang abadi dan hidup kekal selamanya di sana. Bersihkan hati menuju ridho ilahi. Semoga bermanfaat dan penuh barokah. Terima kasih.